Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Ibrahim ini nabi yang diakui dan dikenal oleh tiga agama sekaligus. Yahudi mengakui Ibrahim, demikian juga Kristen atau Nasrani juga mengakui Ibrahim. Bahkan di dalam Islam wajib kita setiap sholat menyebut nama Ibrahim di tahiyat akhir atau awal. Jadi nama Ibrahim ini nama yang ya memang kalau kita bisa berkata bebasnya, Nabi Ibrahim ini diperebutkan tiga agama. Masing-masing mengklaim bahwa Nabi Ibrahim ini, yang Yahudi mengklaim Ibrahim orang Yahudi. Orang Nasrani pasti mengklaim juga, orang Kristen Ibrahim adalah nabi kami karena di dalam Alkitab disebutkan. Demikian juga yang Islam juga mengakui Nabi Ibrahim, Nabiullah ini sebagai nabi yang mulia karena disebutkan di setiap doa saat kita melakukan sholat. Jadi sebetulnya mana nih yang benar? Nabi Ibrahim ini miliknya Yahudi, miliknya Kristen, atau miliknya Islam, atau milik ketiga-tiga agama ini? Jadi kalau Muslim kita pasti meyakini bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang Muslim, Islam, orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak pernah menduakan atau mentigakan Tuhan. Beliau selalu teguh hidup di zaman jahiliyah, orang-orang yang suka menyembah berhala, tetapi iman Nabi Ibrahim masih tetap lurus. Itu dibuktikan dengan pengorbanan putranya. Dan itu menjadikan sebuah legenda yang sangat luar biasa yang ditulis di tiga kitab suci sekaligus, baik itu kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Demikian dari saya, terima kasih. Silakan, ada tambahan? Oke, silakan kepada tim Kristen. Baik, selamat siang menjelang sore, saudara-saudaraku dari umat Muslim dan audiens semua. Abraham adalah seorang nabi. Yes, Kejadian 20 ayat 7. Itulah nabi pertama Alkitab. Catat baik-baik, nabi pertama Alkitab adalah Ibrahim atau Abraham. Ya. Kemudian Abraham, biar ngomong gampangnya mudah dipahami, nyembah siapa? Ya. Kejadian 15 ayat 2, lalu Keluaran 6 ayat 3. Allah berkata begini, kepada Abraham, Ishak dan Yakub aku menyatakan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan Yahweh, aku belum menyatakan diri. Jadi Abraham, Ishak sampai era Yakub, Allah belum menyatakan diri sebagai nama Yahweh pun belum. Masih Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Catat baik-baik, barulah di era Musa menyatakan diri sebagai Yahweh. Saya langsung sebut Yahweh saja. Ya, Tuhan huruf besar semua. Ya, itu lalu berhenti sampai nanti 4310 Bu, tadi ya Bu ya, Yesaya 4310 Allah dibentuk menjadi manusia ya. Lalu sampai Yesus. Yesus pada waktu sudah dewasa, dia berkata begini. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 28. Jadi kesimpulannya ya, sekarang ini Ibrahim adalah penyembah Yahweh, tak lain dan tak bukan Yesus. Karena Yesus juga hal yang sama dan itu tetap tertulis dalam kitab kehidupan kita, konsep keselamatan yang nomor 1 kemarin itu. Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi tertulis dalam kitab kehidupan, percaya kepada Yahweh adalah Yesus, yaitu nama sebutan untuk Yesus, makanya Yesus berkata selamat, masuk surga maksudnya. Demikian pernyataan awal dari kami. Terima kasih. Oke, silakan.
Oke, silakan. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dalam konsep tauhid sama-sama mengaku tauhid ya, baik tauhid secara Kristen, asasnya Allah yang esa, tauhid menurut Islam. Nah, cuma dalam pelaksanaannya ada perbedaan. Jadi dalam Islam, dalam tauhid Islam dan Yahudi itu tidak mengenal Tuhan menjadi Yesus, ya tidak. Jadi itu beda. Kita hargai aja, masing-masing berbeda. Konsep tauhid dalam Islam dan Yahudi tidak ada Tuhan menjadi Yesus. Kalau konsep Kristen Tuhan menjadi Yesus, ya Allah Esa itu satu, ya itu saya juga paham. Nah, Yesus itu harus ada karena dia sebagai akan disalib menebus dosa manusia, ya dengan darahnya itulah karya terbesar Tuhan untuk menebus dosa manusia. Jadi dengan darahnya konsep karena disebutkan juga dalam Ibrani 9:22 ya. Jadi turunnya Yesus ini sangat penting karena tanpa pengorbanan darah Yesus itu orang tidak akan selamat. Dia adalah juru selamat dengan mengorbankan darahnya. Itu dalam konsep tauhidnya Kristen. Dalam tauhidnya Islam Judaisme Tuhan tidak akan turun. Dia maha mengampuni, maha mengampuni ya mengampuni saja. Tidak perlu dia repot-repot turun ataupun dia menjadi apa dalam tauhidnya Islam tidak perlu. Ya, karena dia maha kuasa mengampuni. Ya dia sama kalau saya sama Pak Gerson saya minta maaf ya, saya salah, saya minta ampun. Jadi dalam Islam enggak perlu begini. Oh ya Bu Etika, saya maafkan sebagai kasih saya korbankan anak saya. Tidak begitu dalam Islam, ya. Jadi oh ya saya maafkan. Jadi logikanya enggak seperti itu. Logikanya akan berbeda. Nah, saya minta Ibrani 9:22 ditayangkan sebentar. Itu supaya membedakan. Ya, Ibrani sudah saya kirim Ibrani 9:22. Nah, itu kan kita akan membahas apakah ada tauhid yang disebutkan dalam Kristen ini dengan perjanjian lama ada kesesuaian apa tidak? Saya akan menanyakan dan apapun hasilnya tentu kita berbeda, tapi kita akan mengerai masing-masing karena diskusi ini tidak untuk merubah iman ya. Dalam Ibrani 9:22 disebutkan, bisa dibacakan Pak Dodi mungkin yang suaranya keras. Baik, Ibrani 9:22. Bahkan menurut hukum Taurat hampir-hampir sekalian perkara disucikan dengan darah, dan lain daripada menumpahkan darah tiadalah ada ampun. Mohon maaf, ini versi Uno. PL ini, terjemahan lama nih, mohon maaf nih. Kalau Pak Indritan harusnya hafal lah terjemahan lama. Jadi maksudnya hampir semua hukum Taurat disucikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi penting sekali penumpahan darah Yesus karena apa? Yesus itu orang suci bisa membersihkan dosa manusia. Ya, tadi saya sebutkan memang dalam agama tauhidnya Yahudi dan Islam orang punya free will untuk melakukan hal yang baik yang tidak itu free will. Tapi dalam Kristen tidak bisa manusia menyelamatkan dirinya harus ada penumpahan darah. Nah, dalam Ibrani 9:22 disebutkan dalam hukum Taurat hampir semua harus disucikan dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya minta ditunjukkan ayatnya dalam Taurat yang mana bahwa semua dosa itu harus disucikan dengan darah. Silakan. Oke, silakan. Oh, langsung ya. Tadi 22 ya. Lanjutin ke 28, Pak. 928, Pak. Tadi 928. Saya ingin mengatakan bahwa penumpahan darah di perjanjian lama dengan penumpahan darah di perjanjian baru itu beda. Di perjanjian lama yang dimaksud ini adalah korban bakaran, korban sajian enggak? Sajian itu kan makanan biasa. Korban keselamatan, korban penghapus salah, penebus dosa. Ya, ada 5 ya. 5. Ya, ada 5 kecuali korban sajian ini kan makan makanan bukan darah yang sajian itu. Ya, jadi 4 yang itu. Ini betul tanpa ini tidak ada pengampunan dosa. Tanpa potong saya sebut aja kambing domba lah ya, kambing domba di sini. Beda dengan ayat 28. Demikianlah Kristus mati untuk satu kali. Kalau yang perjanjian lama itu setiap tahun. Di 10 ayat 1, Pak. Coba di 10 ayat 1. Ini kan Ibrani 9 ke 10. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam Taurat setiap tahun terus menerus. 10 ayat 1. Ini potong kambing, Pak. Yang ini, Pak. Saya sebut kambing aja lah. Kambing domba sebenarnya bisa. Setiap tahun terus menerus. Sedangkan kembali lagi ke 928.
only once, hanya satu kali. Untuk selamanya. Bedanya di situ, Bu. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Maksudnya menampakkan diri ini untuk mengandurkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bedanya penumpahan darah PL sama PP di situ, Bu. Makanya di PP tidak ada lagi penumpahan darah lagi. Saya mengatakan orang Kristen kalau motong kurban malah dosa, Pak. Artinya orang Kristen ini tidak mengakui bahwa Yesus sudah mati untukku. Enggak boleh, Pak. 100% orang Kristen tidak boleh motong kurban. Tidak boleh. Kalau motong kambing boleh, beda ya, Pak. Motong kurban untuk kurban dengan motong kambing biasa. Kapan-kapan kita motong kambing boleh, ya. Kalau untuk kurban tidak boleh. Kita akan terkena ayat ini bahwa Kristus mati hanya untuk satu kali. Tidak boleh, Pak. Sama persis dengan motong kambing ini di kekristenan di ini disebut Paskah. Tidak boleh. Jadi sekarang ini masih berlangsung yang confuse, orang Kristen itu bingung. Paskah, orang Kristen merayakan Paskah. Paskah itu motong kambing. Syaratnya Paskah harus motong domba. Kalau orang Kristen yang dirayakan itu perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Yesus melakukan dua hal yang sama. Habis makan potong kambing, selesai makan kenyang, lalu saudara-saudara, inilah tubuhku, inilah darahku, pakai cawan, perbuatlah ini untuk mengingatkan aku. Ini yang harus dilakukan. Potong kambing, menumpahkan darah kurban tidak boleh. Yang boleh dilakukan perjamuan, disebutnya perjamuan Tuhan. Di Alkitab tidak ada perjamuan kudus, Pak. Tapi karena Tuhan itu kudus, lalu orang bilang, ya perjamuan kudus, oke lah. Tapi aslinya perjamuan Tuhan. Jadi saya ingin tegaskan, motong kambing yang kurban PL itu setiap tahun, itu sudah selesai dengan Yesus mati disalib. Ya. Dan sekarang kita tidak boleh, benar-benar tidak boleh, Pak, melakukan kurban yang namanya penumpahan darah untuk urusan kurban yang 4 tadi, Bu. Itu tidak boleh. Begitu jawaban kami. Oke, silahkan. Jadi yang saya tanyakan tadi di Taurat yang menyatakan bahwa tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan, itu di Taurat di ayat mana kalau ada? Oke, Ya, Pak, sering, Pak. Korban bakaran. Kejadian 4 ayat 4, kejadian 8 ayat 20 itu pasti benar. Korban keselamatan Bapak tadi. Di sini, korban keselamatan. Ya segitu, Pak, Bu, ya. Mesti begini ya. Beberapa saya hafal, beberapa tidak. Yang ada kata-kata korban keselamatan. Salah satunya adalah imamat, apa itu? Itu banyak di imamat. Ya oke lah. Keluaran ini ada imamat, ada juga. Imamat ada, ya. Ada korban keselamatan. Satu lagi korban penghapus dosa. Cari. Sajian nggak usah, Bu, ya, karena sajian itu kan Ya. tepung gitu. Ini harus dilakukan, Bu. Keluaran 29 ayat 14. Satu lagi penghapus. Hatat asam namanya. Satu lagi apa? Olah selamim hatat asam. Jadi kalau ada 4 nama itu. Untuk syukuran ada olah dan selamim. Kalau untuk penebusan dosa ada hatat dan asam. Itu jarang kita sebut yang syukuran-syukuran itu, Bu. Yang kita yang korban ini terakhir korban penghapus salah, penebus dosa. Penghapus dosa, tadi penghapus salah, ini penebus dosa. Ini apa kebalik? Ini penghapus dosa, penebus salah. Ini penghapus dosa, benar? Udah itu ada di ayatnya mana? Keluaran kan ada ayat lain juga. Boleh dibacakan Pak Gerson, Yuk, tolong. Pak Gedon, bacain Pak Gedon. Keluaran 29. Itu make. Keluaran 29 ayat 14, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Ada tertulis jadi kayaknya itu kurang pas itu. Keluaran 29 ayat 36. Yang mungkin lebih pas lagi. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa. Ya, itu mungkin oke. Yang di 30 ayat 10,
Itu yang kemarin. Di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa pembawa pendamaian harusnya ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu. Ada banyak lain juga. Ya, ada banyak. Ya, ada banyak lain juga. Ya, imamat juga ada. Imamat ada juga. Ya, oke. Artinya maksudnya berarti harus ya, setiap dosa harus dalam Taurat itu harus disebut. Ya. Saya mau bagi Adam sampai Yusuf sebelum Musa dipanggil itu hanya korban bakaran tok, Bu. Adam sampai Musa sebelum Musa dipanggil sebagai nabi. Musa masih membunuh orang di Mesir itu masih oke. Itu masih korban bakaran tok. Baru era orang beragama Musa sampai Maleaki tambah lagi 4, tapi kalau dipotong sajian tinggal 3. Yang kecil-kecil yang itu Bu tadi itu benar, tapi kami jarang bahas yang itulah yang korban syukur segala itu ya. Jadi hanya korban itu 1, 2, 3 dipotong korban yang sajian. Ini era orang beragama. Kalau era Adam sampai Yusuf itu hanya 1, korban bakaran tok. Mau dia jadi petani tetap korban bakaran. Kain itu salahnya di depan Allah adalah dia jadi petani kok mengorbankan sayuran. Salahnya di situ, Bu. Mestinya dia itu kan baru 4 orang ya, 4 orang kan, Bu. Adam, Hawa, Kain, Habil, baru 4 orang waktu itu, gitu. Sorry, mestinya ada anak perempuan di antara Kain dan Habil. Kain dengan mudah membunuh Habil. Ini Kain, anak perempuan Habil. Jadi selisih Kain dan Habil ini cukup jauh sehingga Kain dengan mudah membunuh Habil. Ayo Dik, kita ke Padang yuk. Pak, kalau kita hampir sepantaran, kira-kira curiga dong Pak. Jadi kita ke Padang yuk. Ini karena ini bedanya jauh. Lalu dengan mudah Kain membunuh Habil. Baru anggap 4 sampai 6 orang. Habil bisa mempersembahkan korban bakaran, siapa yang ngasih tahu? Bapaknya Adam. Ayat ini, ayat Kejadian 4 ayat 4, Habil mempersembahkan korban bakaran yaitu lemak-lemaknya. Ini menginformasikan bahwa Adam pun melakukan hal yang sama. Adam ngasih tahu sama Habil, Habil tahu dari mana? Dari Adam. Makanya Adam ini selamat, Pak. Kain ini mungkin anak sedikit bandel sama orang tua. Jadi dia nggak ngerti harusnya mempersembahkan korban bakaran. Mentang-mentang dia petani yang dipersembahkan hasil pertanian. Lalu tidak ini. Contoh lain Nuh. Nuh itu petani. Kejadian 9 ayat 20. Tapi di Kejadian 8 ayat 20 Nuh mempersembahkan korban bakaran. Nuh berkenan kepada Allah. Gitu Bu, ini era Adam sampai Yusuf. Begitu masuk Musa barulah Bu. Penghapus dosa, penebus salah. Tapi yang bikin selamat bukan itunya, bukan korbannya. Bukan. Kita kembali ke konsep keselamatan yang kemarin. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Begitu. Jadi Abraham menyembah siapa? Menyembah Yesus. Iya dong. Iya dong. Yang bisa bicara Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Siapa yang bisa ngomong? Ya cuman Yesus. Lukas 13:28. Cuman itu. Pak Gidran mau nambahin silakan. Tadi untuk yang korban tadi saya akan tambahkan. Kelima korban itu adalah korban bakaran, Kejadian 8 ayat 20. Terus korban sajian, Keluaran 29 ayat 41. Sajiannya nggak usah sajiannya. Terus korban keselamatan, Keluaran 20 ayat 24. Dan korban penebus salah di Imamat 5 ayat 15. Ada satu lagi, korban penghapus dosa di Keluaran 29 ayat 14. Itu. Oke, silakan. Jadi mutlak ya Pak, ada benang merah bahwa setiap dosa itu harus dengan darah sehingga Yesus mengorbankan darahnya, ya kan? Itu berarti mutlak dalam Taurat itu. Jadi platformnya dari situ ya Pak ya. Nah, sekarang saya akan membahas dari sisi yang punya kitab. Nah, menurut mereka korban itu dilakukan hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Imamat 5:4-15 ya. Tuhan Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak
bercela dan kambing domba, inilah menurut Sikal Perak, dinilai menurut Sikal Perak, yakni menurut Sikal Kudus menjadi korban penebus salah. Jadi Imamat 4, 13, 14, sudah ada bilangan 24, 31, semua dalam perspektif tanah, ya, itu hanya dosa yang tidak sengaja. Dosa yang tidak sengaja, Pak, disebutkan di Imamat 5 secara mendetail. 1, tidak sengaja bersumpah atas nama Allah dan sebagainya, itu yang disebutkan mereka dosa yang tidak sengaja, Pak. Kalau dosa sengaja bagaimana? Oh, dia harus harus minta maaf, harus berpuasa, dan tidak semua orang kan bisa membeli, tidak semua orang kan bisa membeli domba kan. Nah, di Imamat 57 disebutkan jika mereka tidak mampu membeli domba, mereka bisa menggantinya dengan 2 ekor merpati. Nah, jika mereka tidak mampu beli ekor merpati, bisa menggantinya dengan 10 eva tepung. Jadi tidak harus berdarah-darah dengan korban gitu loh. Taurat itu tidak mengajarkan harus dengan korban. Pertama, untuk dosa yang tidak disengaja. Kedua, kalau tidak mampu, dia bisa menggantinya dengan burung dara. Burung dara tidak mampu, dia bisa 10 tepung eva. Itu di Imamat 57. Jadi kalau menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah, itu tidak. Karena memang dalam Taurat hanya untuk dosa disengaja, dan itu pun bisa diganti dengan burung tekukur, dan itu bisa pun diganti dengan mampu 10 tepung eva. Dan selama nggak ada bait suci, mereka nggak perlu korbanot, karena korbanot harus di bait suci. Nah, inilah yang membedakan bahwa dalam konteks Yudaisme, dalam konteks tanah, Imamat PL-nya itu begini, gudeg adalah salah satu makanan. Kalau nggak bisa beli gudeg, oh bisa beli bubur, nggak bisa bubur ya beli singkong yang murah. Tapi dalam konsep Ibrani menjadi gudeg adalah salah satu-satunya makanan. Tanpa gudeg kamu akan mati. Nah, itu bagaimana menurut penjelasan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebelum saya kasihkan yang lain? Silakan. Ya. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau ini benar, kan ada dosa tidak sengaja dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang ini ya, yang korban apa namanya? Tadi korban penebusan dosa, penebus dosa ya. Penghapus apa penebus? Yang pakai dosa itu apa? Penghapus. Ya, penghapus. Ya, ya. Kenapa? Oh iya ya. Ya. Ya sudah. Ini saya ingin mengacu ke Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1 lagi deh. Di antara sekian banyak korban itu ada yang disebut di Ibrani 10 ayat 1. Apa katanya? Korban apa itu? 10 ayat 1. Khusus yang ini apa itu? Coba bacain Pak Dan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Terus? Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Terus? Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan Mic-nya ya. mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Iya. Ya itu Bu ya. Tapi kalau dosa yang disengaja, pertanyaan Ibu saya akan jawab. Dosa yang disengaja itu kita harus ke Keluaran 32 ayat 33. Ini perkataan Yesus, Yahweh. Hanya yang berdosa kepadaku tanpa ampun. Tanpa ampun, kalau berdosa kepadaku tanpa ampun. Namamu akan kuhapus dari kitab kehidupan. Kalau dosa-dosa gini masih bisa, yang dosa yang disebut dosa tidak disengaja. Nanti di perjanjian baru disebut dosa tidak mendatangkan maut dan dosa mendatangkan maut. Kalau mendatangkan maut itu dosa kepada Allah. No mercy, tidak ada pengampunan, tidak ampun. Ya. Ya, Keluaran 32 ayat 33. Hanya yang berdosa kepadaku. Nah, kalau ini mutlak, Bu. Tidak bisa. Tidak bisa pakai tebus-tebus gini. Gitu. Kalau yang tidak disengaja, ya yes, betul. Ini sebenarnya korban ini banyak banget Bu ayatnya Bu. Banyak banget dan perintilannya banyak. Tahu perintilan Bu? Perintilannya banyak banget. Iya, perintilannya banyak banget ya, perintilannya banyak banget. Bagaimana kami menyikapi itu, Bang? Aku menyikapinya gini Bu, wis barangnya wis nggak ada, ya toh. Ya, tak sikapi garis besarnya aja. Perintilan aku nggak mau. Nanti kalau pas ketemu di sini aku perlu referensi, barulah aku suka nengok ke sana. Lah nek aku ngurusin korban ini Bu, satu aku dosa Pak, Bu. Aku
Perlu belajar tentang korban. Ya, kalau suatu saat saya sedang Ibrani 10. Oh, korban itu oke, ngesir ke sana, cek ke sana boleh. Makanya Pak, kami sebagai orang Kristen, aku ini sebenarnya fokusnya mulai dari kisah para rasul sampai Wahyu. Saya ini ya Pak, menganjurkan kisah para rasul sampai Wahyu, terutama sekarang Wahyu yang harus dipelajari. Nanti kalau perlu sesuatu, flashback. Biasanya mereka akan tanya, Pak, ini apa maksudnya ini? Ya, apa maksudnya? Lalu coba flashback, ada 5 korban segala itu. Ya, tapi perintilan, aduh wes, aku tidak terlalu penting Bu. Ya ini bagi saya ya Pak Bu ya, Bapak bagi saya nggak penting. Barangnya wes nggak ono, barangnya sudah nggak ada, itu sudah berlalu, sudah lama sudah berlalu gitu ya. Kita fokus mungkin di Ibrani, baru kita ingat ke sana gitu loh. Beda dulu waktu aku di Tritunggal itu disuruh belajar itu perintilan itu Bu, banyak banget korban-korbannya. Diganti pakai ini, diganti pakai ini, gitu. Jadi kami cari benang merahnya. Kami ini Bu, Gereja Alkitab Allah Esa, kisah para rasul ke sana. Yesus sudah naik ke surga, ke sana. Jadi yang Yesus manusia wis ra ono, barangnya udah nggak ada, Yesus sujud sudah nggak ada, Yesus doa sudah nggak ada. Tapi saya pun bisa tahu nanti kalau ke sana, oh kita perlu referensi yuk di ayat Yesus manusia. Demikian Bu ya. Nek perintilan, ya itu tadi saya cari benang merahnya aja Bu. Ya, saya pernah belajar perintilan Bu. Waduh, banyak yang minta ampun itu. Kalau yang sengaja artinya di Perjanjian Baru disebut mendatangkan maut. Tidak ada ampun, namamu kuhapus dari kitab kehidupan. Itu yang ngomong Yahweh. Terima kasih. Silakan. Ya terakhir, nanti saya kasih teman. Jadi intinya menurut dalam pendapat saya begini, dalam imamat itu semua mengatakan dosa yang tidak disengaja. Jadi menginjak kotoran manusia termasuk diri itu hanya yang untuk dikorban. Tapi Ibrani mengatakan tanpa penumpahan darah, menurut hukum Taurat semua harus dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu tidak sesuai dengan Taurat. Karena Taurat hanya untuk yang tidak disengaja. Dan itu pun bisa diganti dengan tepung tuku dan evat ribu. Ini menurut Taurat ya. Ya, yang kita baca langsung. Kalau menurut Ibrani itu enggak ada masalah. Cuma jadi benang merahnya jadi enggak nyambung karena menurut Taurat itu hanya yang tidak disengaja. Kalau disengaja bagaimana seperti Daud sampai Daud mengintip Biserba yang sedang mandi. Itu dia harus puasa, harus repentance, harus menangis, harus benar-benar minta ampun dan tidak berjanji, itu baru diampuni. Nah, pernyataan Ibrani bahwa tidak tanpa penumpahan darah, loh, seolah-olah menurut mereka Tuhan kami bukan vampir minta darah terus gitu kan. Padahal itu hanya sudah yang tidak sengaja saja itu dalam imamat. Semuanya untuk dosa, coba cek di imamat 13 bilangan hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Itu pun bisa diganti burung tekur, bisa diganti 1/10 eva tepung terigu. Dan sekarang pun tidak penting karena disebutkan di Hosea, di Samuel juga dijawab begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan nama Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak dan domba-domba jantan. Itulah Taurat. Tidak bukan vampir Tuhan yang minta darah itu. Mendengarkan lebih baik. Kamu ngapain korban kalau kamu nggak mendengarkan Tuhan? Jadi pernyataan Ibrani tanpa penumpahan darah itu tidak match dengan Taurat. Itu saja, that's all yang dari saya. Saya berikan kepada yang lain, silahkan. Oke, Bu, saya tak lurus ke sini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya benar Bu, memang penumpahan darah itu untuk pengampunan dosa yang tidak disengaja. Iya, untuk semua dosa yang tidak disengaja, maksudnya itu. Kalau dosa yang disengaja nggak ada ampun. Maksudnya dosa disengaja itu berdosa kepadaku, dosa yang mendatangkan maut. Clear Bu? Nah Ibu bilang semua dosa berarti termasuk yang dosa mendatangkan maut? Ya enggak Bu. Nah itu kan tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan. Itu nah, iya. Tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan. Dan yang pengampunan itu pengampunan dosa yang tidak mendatangkan maut. Nek dosa yang maut nggak ada diampuni. Sampai sekarang pun dosa mendatangkan maut tidak ada pengampunan. Dosa yang mendatangkan maut, murtad. Ibrani 6 ayat 6.
membinasakan bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 17. Menghujat Roh Kudus, 3 itu tok. Hari ini ya, kita kan sudah lewat tuh masa korban-korban. Murtad, disebutnya murtad lagi, nggak cuma murtad. Ini ya, orang sudah menikah, cerai, murtad pertama, habis itu murtad lagi. Jadi malah misalnya. Ya, nggak apa-apa gitu loh. Kalau murtadnya 2 kali, itu sudah murtad lagi, tidak bisa. Kedua, membinasakan bait Allah, ya. 1 Korintus 3 ayat 17. Yudas itu masuk neraka bukan karena mengkhianati Yesus, tapi karena gantung diri. Ketika menghujat Roh Kudus ini perintilannya banyak. Aku nggak usah jelasin. Matius 3 ayat Matius berapa? 12 ayat 32. Perintilannya banyak itu, menghujat Roh Kudus itu apa saja gitu banyak. Tapi intinya menghujat Roh Kudus karena Yesus sekarang roh. Itu no mercy, Bu, nggak diampuni. Tapi kalau dosa lain berlaku semerah seperti kirmisi, kain kesumba, putih menjadi seperti salju bulu domba. Selingkuh ini maafin ya saya ngomong. Selingkuh itu termasuk tidak mendatangkan maut, bisa diampuni. Selingkuh lagi bisa diampuni, tapi orang Kristen tidak akan seperti itu. Ya, ini kan saya hanya mengatakan bahwa membunuh, merampok, selingkuh, berzina itu dosa yang tidak mendatangkan maut, bisa diampuni. Jangan kok terus, wah belum merah ini baru oranye, kita lanjutin dulu sampai merah, baru nanti jadi putih. Ya jangan, gitu loh. Gitu loh Pak. Tetapi seseorang yang Kristen itu tidak akan seperti itu Pak. Ditegur sedikit, aduh iya bener ya, tegur sedikit. Walaupun berlaku merah seperti kemisi, akan putih. Nah begitu, itu untuk yang tidak mendatangkan maut. Dulu disebut dosa yang sengaja dan tidak sengaja dulu. Sekarang maut dan tidak maut. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Demikian, silakan. Oke, terakhir saya baca ayatnya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jelaskan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sudah, ayatnya udah final, udah jelas. Silakan Pak Dondi. Oke, silakan. Oh iya. Baik. Nah, kalau bicara sama saya harus tahu Pak siapa yang nulis Pak. Nah, Ibrani 9:22 atau kitab Ibrani Pak, itu yang nulis siapa Pak? Perkataan siapa tuh Pak? Silakan Pak. Tidak ada bukti yang valid. Kalau saya menduga, saya ya, antara Nathanael atau temannya Paulus yang orang Ibrani siapa? Silas. Antara dua itu ya. Antara dua. Kalau sebab Yesus ngomong gini kepada Nathanael, nih, ini Ibrani sejati nih, Israel sejati nih. Jadi Ibrani itu nulis-nulis tentang Israel banget. Kemungkinan kalau memang tidak ada yang nulis siapa ya, itu semua tafsir. Kalau saya antara Nathanael atau Silas. Silas itu juga orang Ibrani. Ya, tapi saya generalisikan aja Paulus saya wis gitulah. Gitu ya. Udah Pak. Udah. Tolong